yang TMT-nya sampai dengan Desember 2015. Nah, tahun 2022 kami mencoba menganalisis data yang ada, nanti kami sampaikan, ternyata ada guru dan banyak yang diangkat setelah Desember 2015 dengan masa transisinya Undang-Undang Pidana 10 tahun kemudian. Sehingga di tahun 2022 kita bisa mengakomodir guru-guru yang diangkat 1 Januari 2016 itu bisa masuk ke dalam PPG dalam jabatan. Yang kedua, fleksibilitas pemberian RPL, rekognisi pembelajaran lampu, terkait dengan pengurangan dari jumlah bobot SKS PPG-nya. Yang berikutnya keterkaitan dengan penguasaan materi. Kita usahakan ada beberapa cara bagaimana guru-guru sebelum mengikuti pendidikan profesi sudah bisa paling tidak menguasai minimal dasar konten substansi dari kompetensi profesionalnya masing-masing. Nah, yang terkait dengan kurikulumnya, Bapak sekalian, kita berfokus kepada pembelajaran yang ada terhadap problem-problem yang ada, dengan beberapa alur yang kita berikan dalam pendidikan profesi guru, berfokus atau pendekatan dengan problem based learning maupun project based learning. Nah, yang berikutnya juga terkaitan dengan pembiayaan. Kita menggandeng, karena kalau kita hanya mengandalkan biaya dari APBN dari pusat, tentunya dengan bobot beban yang sedemikian besar tidak akan bisa mencakup, menyelesaikan, sehingga kami sampaikan mulai tahun 2023 ini kami bisa membuka ruang untuk share dana pembiayaan mandiri dari Pemda. Dan alhamdulillah sudah beberapa Pemda menyampaikan ke kami. Nah, kalau kita lihat data sekalian, keterkaitan dengan kondisi yang ada di guru kita punya guru hampir 3 juta. Kami sampaikan depan tadi bahwa masa transisinya Undang-Undang Guru dan Dosen itu 10 tahun, dari 2005 sampai tahun 2015. Kenyataan yang ada, Bapak sekalian, setelah tahun 2016 ada banyak guru-guru yang diangkat yang memang belum mempunyai persyaratan yang mencukupi atau yang memenuhi. Kalau kita lihat data per Desember tahun 2012, ini harusnya per data Desember 2021, itu ada 1,630-an guru yang belum bersertifikat pendidik. Ini ada yang diangkat per Desember 2015 ke bawah, ada yang diangkat per 1 Januari 2016 ke atas. Yang 2015 ke bawah kurang lebih ada 944 ribuan. Yang diangkat per 1 Januari 2016 ke atas hampir 685 ribuan. Ini dengan berbagai status yang ada, baik statusnya PNS, P3K maupun guru tetap yayasan atau guru honor, dengan berbagai kondisi yang ada. Di tahun 2022 sudah kami optimalkan terkait dengan sasaran untuk PPG dalam jabatan. Kami sampai bisa PPG-kan 120-an ribu, baik untuk kategori 1 maupun kategori maupun yang lainnya. Tapi kenyataan yang ada, sekalian, ternyata guru tidak berkurang untuk yang mendapatkan sertifikat pendidik, tetapi bertambah yang belum juga mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, ini data per April tahun 2023 kami dapatkan masih ada 1,5 juta guru yang belum bersertifikat pendidik. Nah, kondisi inilah yang saat ini menjadi beban kami dan kita bersama untuk bagaimana peningkatan kompetensi guru melalui sertifikasi guru PPG para dan jabatan. Nah, di tahun 2022 sudah kami mencoba dengan berbagai analisis yang ada, dengan berbagai kami koordinasikan beberapa lembaga kementerian terkait, sehingga di tahun 2022 tadi kami sampaikan ke depan ada beberapa sasaran. Yang pertama, ada sebutan kategori 1. Kategori 1 itu adalah guru-guru yang diangkat sampai dengan Desember 2015 ke bawah, 2015, 2014 dan seterusnya sampai ke bawah. Kategori 2 kenyataan yang ada tadi hampir 600 sekian ribu yang guru diangkat dengan berbagai status, ada yang PNS, P3 dan seterusnya. Itu adalah kategori 2, guru-guru yang diangkat per 1 Januari 2016 ke atas yang punya masa kerja tertentu. Nah, Bapak sekalian yang kami hormati, bobot pembelajaran PPG dalam jabatan adalah 36 SKS.
36 SKS. Yang dulu sebelum masa pandemi dilakukan dengan moda luring tatap muka. Bahkan blended, ada yang tatap muka, ada yang daring. Nah, di tahun 2022 kemarin pelaksanaannya full daring di tempat tugas Bapak Ibu masing-masing berada. Nah, keterkaitan dengan perolehan fleksibilitas RPL atau rekognisi belajar lampu untuk guru-guru yang kategori 1 dengan bobot pembelajaran 36 SKS mendapatkan rekognisi 24 SKS sehingga tinggal 12 SKS bobotnya. 12 SKS itu dilaksanakan secara daring kurang lebih 57-58 hari. Nah, untuk yang TMT 1 Januari 2016 ke atas atau kategori 2, bobot pembelajaran PPG dalam jabatan 36 SKS mendapatkan rekognisi 18 SKS, itu sehingga bobot pembelajarannya tinggal 18 SKS. Dilaksanakan kurun waktu 1 semester. 4,5-5 bulan dengan mekanisme atau moda daring selesai. Itu ada kategori 1, kategori 2. Nah, kami sampaikan tadi Bapak sekalian, dengan perubahan PP 74 di tahun 2018 yang awalnya sertifikasi dilakukan secara dengan moda PLPG, pendidikan pelatihan profesi guru, di tahun 2018 ada yang sudah sampai 4 kali mengulang belum lulus, atau 3 kali mengulang belum lulus, atau belum sampai 4 kali katakanlah, itu sebanyak kurang lebih ada 12 ribuan yang belum mendapatkan lagi kesempatan. Nah, di tahun 2022 kami mencoba meminta fatwa dari Kumham dan juga dari Kemenpan sehingga bisa untuk yang XPLPG yang sisa tahun 2018 kurang lebih 12.000 itu bisa mengikuti sertifikasi kembali tapi dengan jalur tertentu. Nah, kalau yang reguler yang kami sampaikan tadi itu memang yang bersangkutan dengan moda daring dikawal, didampingi diampu oleh dosen tertentu dengan berbagai mata kuliah yang ada. Tapi untuk yang SPLPG tentunya yang bersangkutan adalah masuk kategori 1. Kategori 1 sehingga prosesnya waktunya sama tapi prosesnya yang berbeda. Untuk yang SPLPG di tahun 2022 kita sudah coba bagaimana caranya menginformasikan untuk segera bisa mendaftar ulang dan sebagainya, tapi memang dari 12.000 yang data yang ada di tahun 2022 baru 8 ribuan yang mengikuti PPG dalam jabatan. Nah, prosesnya bagi Bapak Ibu guru yang SPLPG, setelah kami data, kami plotting ke LPTK, Bapak Ibu guru yang SPLPG lapor diri mendapatkan nomor induk mahasiswa, tidak diwajibkan mengikuti perkuliahan secara daring, seperti halnya yang reguler. Bapak Ibu waktu yang ikut PLPG, Bapak Ibu guru sudah ikut PLPG, sudah punya beberapa nilai yang ada, kami ambil dari database yang ada, kami kelompokkan untuk memenuhi capaian-capaian dari mata kuliah yang ada. Dan Alhamdulillah dari seluruh Bapak Ibu Rektor penyelenggara PPG di LPTK Perguruan Tinggi maupun forumnya pelaksana menerima dan kita bisa laksanakan. Jadi begitu Bapak Ibu guru SPLPG kita plotting, lapor diri, dapat nomor induk mahasiswa, tidak diwajibkan mengikuti pembelajaran, tinggal menyiapkan diri untuk ikut uji pengetahuan di akhir saja. Tidak diwajibkan untuk, tapi mau ngikutin silahkan untuk pendalaman terkait dengan persiapan untuk mengikuti ujian pengetahuannya. Bahkan UKM PPG-nya yang ada diawali dengan uji kompre itu sudah kami ambilkan sebagian nilai untuk memenuhi. Untuk uji kinerjanya sudah ada, tinggal Bapak Ibu terakhir untuk mengikuti uji pengetahuan. Itu terkait dengan Bapak Ibu yang XPLPG yang masuk di dalam kategori 2. Nah, kesinambungan keterkaitan dengan program prioritas yang lain, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan transformasi kepemimpinan yang saat ini berjalan program guru penggerak, sehingga Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak dan dinyatakan lulus mendapatkan sertifikat, itu pun juga mendapatkan perlakuan yang khusus. Jadi Bapak Ibu yang lulusan PPG, pendidikan guru penggerak,
setelah kita plotting ke LPTK, Bapak Ibu mendapatkan nomor induk mahasiswa, ada tiga format yang kami siapkan untuk menyusun laporan dari program pendidikan guru penggeraknya dimasukkan atau diunggah ke dalam laman manajemen sistemnya, akan dilihat oleh Bapak Ibu dosen yang mengampu, diberikan penilaian. Nah, kami siapkan format tiga macam untuk bisa diisi dan diunggah. Itu sebagai pemenuhan capaian-capaian pelajaran yang ada di mata kuliah yang ada di BPG dalam jabatannya, itu pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, dan juga pelaksanaan prakteknya. Dan Bapak Ibu juga tidak ikut uji kompre karena sudah sebagian rata-rata ada nilai untuk pemenuhan nilai tersebut. Juga tidak uji kinerja karena sudah rata-rata dari sebagian yang tadi pemenuhan diambil untuk pemenuhan uji kinerjanya. Sehingga Bapak Ibu yang lulusan guru penggerak juga tidak diwajibkan ikut pendidikan secara reguler, mengikuti prosesnya perkuliahan, tapi perlu penyiapan diri untuk ikut uji pengetahuan dalam uji kompetensi mahasiswa PPG dalam jabatan. Nah, ini yang sudah kami lakukan di tahun 2022. Tapi memang Bapak sekalian, yang SPLPG yang dari jumlah 12 ribuan, ternyata tahun 2022 juga sekitar hanya 8 ribuan yang bisa masuk. Untuk kami lanjut di tahun 2023 saat ini. Nah, inilah beberapa transformasi, beberapa perubahan yang kami coba lakukan dengan adanya beberapa kondisi yang di lapangan. Ternyata memang jumlah guru yang belum bersertifikat semakin banyak, terus TMT guru pengangkatan juga semakin ada, sehingga perlu ada sentuhan baik yang TMT Desember 2012 maupun yang TMT 2016 ke atas. Yang berikutnya, sekalian, ini juga kami mengantisipasi keterkaitan dengan adanya pembatasan. Dulu waktu SPLPG dengan pengaturan bahwa setelah melaksanakan PLPG 9-10 hari, diakhiri dengan uji tulis nasional yang dilakukan LPTK, diberikan batasan. Sekali tidak lulus bisa mengulang 2 kali, bisa mengulang 3 kali, setelah 4 kali tidak bisa mengulang kembali. Dan sampai 2018, baru 2022 kami coba carikan jalannya. Nah, dengan adanya pendidikan profesi guru sekarang, bahwa pendidikan profesi saya sampaikan di depan adalah pendidikan setelah sarjana S1 diploma 4, itu sebenarnya mempunyai masa studi 3 tahun. Masa studi 3 tahun, sehingga kami tuangkan dalam Permendikbud 54 tahun 2022. Bapak Ibu yang mungkin melaksanakan PPG tahun 2018, berarti tahun 2021 kemarin sudah tidak bisa mengulang kembali yang belum lulus baik UKIN maupun UP-nya. 2018, 19, 20, 21 belum bisa. Nah, ini kami tuangkan dalam pengaturan, sehingga seandainya Bapak Ibu selama kurun waktu studi PPG dalam jabatan 3 tahun dengan berbagai kondisi yang ada, saat ada jadwal UP mungkin ada kegiatan yang lain, ada tugas lain yang tidak bisa ikut, ada jadwal lagi atau tidak dan sebagainya, dengan kondisi berbagai hal yang ada sampai 3 tahun tidak lulus, Bapak Ibu guru bisa mendaftar ulang kembali ke LPTK penyelenggara untuk bisa nanti mendapatkan perinduk baru dan bisa mengulang kembali untuk uji kinerja maupun uji pengetahuannya, sehingga semangat bahwa kita adalah pembelajar sepanjang hayat. Inilah yang kami berikan kesempatan kepada Bapak sekalian untuk terus bisa mengikuti perubahan dan juga mengikuti prosesnya yang ada sampai Bapak Ibu mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sertifikat pendidik untuk mengulang beberapa kali, bahkan kami tidak membatasi, kira-kira seperti itu. Nah, yang berikutnya Bapak sekalian, perkembangan untuk PPG dalam jabatan dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023. Ini kami dengan adanya Permendikbud, OTK yang baru adanya Satker Direktorat PPG di 2021, kami meneruskan, itu ada 63.000 sekian dengan 4 tahap waktu itu, karena kami masuk di akhir tahun, terbentuknya Direktorat PPG tinggal 1 tahap dengan 72 bidang studi yang waktu itu dilaksanakan 75 LPTK. Dengan biaya masing-masing dalam bentuk bantuan pemerintah adalah 5 juta. Anggaran dari APBN. Yang berikutnya kami genjot di tahun 2022.
kami untuk dalam jabatan yang terlaksana kami sampaikan 120 karena ada satu kelompok yang melewati tahun Bapak sekalian, sehingga di tahun 2022 itu total itu ada 110 kurang lebih, ada 109 sekian dengan 64 bidang yang melaksanakan 79 LPTK. Nah, dari total yang ada itu ada beberapa kategori. Ada kategori 1 yang TMT-nya 2015 ke bawah dengan biaya per orangnya 5 juta. Untuk kategori 2 yang TMT 2016 ke atas, masa kerja 3 tahun dengan biaya 8,5 juta. Nah, untuk yang lulusan guru penggerak dan juga yang ex-PLPG atau guru-guru yang belum lulus uji nasional PLPG itu 800.000. Nah, untuk sumber dana kami dari PABUN waktu itu berjuang untuk mendapatkan dana dalam pendidikan profesi guru baik daljab maupun prajabatan. Di tahun 23 ini kami berjuang kembali dengan dana beasiswa dari LPDP, tidak nyeplok di anggaran kami, sekalian. Kami berjuang menyiapkan data dokumen untuk bisa kami diskusikan pengajuan melalui dana beasiswa LPDP, dan alhamdulillah mendapatkan dana. Kalau kita bagi saat ini untuk yang dalam jabatan kami punya kuota kurang lebih 70 ribuan, baik kategori 1, 2 maupun yang SPLPG maupun yang belum lulus UTN. Untuk yang prajabatan kami punya kuota 59.000 kami bagi. Nah, untuk bidang yang daljab ini ada 80 bidang dan kami saat ini sudah koordinasikan, insya Allah semakin banyak pasukan khusus LPTK penyelenggara PPG-nya. Saat ini kami punya 125 LPTK penyelenggara dengan adanya program revitalisasi LPTK yang kami koordinasikan dengan Direktorat Kelembagaan di Pak Lukman, dan alhamdulillah dari 2022 yang jumlahnya 79 bertambah 46 LPTK sehingga total menjadi 125 LPTK. Tentunya ini akan menambah kekuatan dalam hal penyelesaian peningkatan kompetisi guru melalui PPG dalam jabatan dan juga penyiapan calon-calon guru melalui PPG prajabatan yang kami lakukan. Nah, tentunya berharap ini Mas sekalian dengan kondisi yang ada, kami setiap kali ada pertemuan dengan Dinas Pendidikan, Pemda khususnya, kami sampaikan di tahun 2023 ini kami buka ruang untuk bisa Bapak Ibu Pemda menganggarkan atau yayasan menganggarkan untuk pendidikan profesi guru dalam jabatan sehingga percepatan penyelesaiannya bisa kita laksanakan, dan juga biaya kalau mengandalkan dari pusat terus terang sekalian ini cukup membatasi, sehingga kalau ada kontribusi share penganggaran dari Pemda atau yayasan itu bisa dalam percepatan. Nah, yang berikutnya sekalian ini di tahun 2022 2023 kami sampaikan tadi masih ada guru 1,5 yang belum bersertifikat pendidik. Tapi setelah kita clearing datanya, banyak sekali ternyata guru-guru yang saat ini melaksanakan tugas belum S1, belum memenuhi untuk bisa disertifikasi. Syarat undang-undang mutlak. Itu kurang lebih ada 260 ribuan guru-guru yang saat ini melaksanakan tugas belajar yang belum S1. Yang kedua, ada juga yang NUPTK-nya dipakai lebih dari 1 orang guru. Ada juga yang memang sebetulnya sudah purna, sudah tidak melaksanakan belajar, tapi nomor uniknya dipakai kembali orang lain. Nah, ini terjadi beberapa double counting data, sehingga kami dapatkan data yang memenuhi seleksi administrasi waktu itu adalah 953 ribuan. Ini total yang ada, kami lakukan seleksi administrasi. Nah, ini terbagi, ada kategori A, itu yang memang di tahun 2022 sudah kami memastikan bahwa yang di tahun 2023 masih aktif sebagai guru. Itu saja. Untuk yang di tahun 2023 yang ada 600 ribuan kategori B itu adalah memang guru-guru yang belum pernah dilakukan seleksi administrasi. Nah, sehingga perlu kami seleksi betul, verifikasi betul datanya, baik terkait dengan kualifikasi jasanya, kesesuaian dengan surat tugas dan sebagainya, dan beberapa hal yang terkait. Nah, dari total yang ada, sekalian, jumlah total yang mendaftar setelah kita lakukan
verifikasi validasi itu ada 706.000 dari jumlah tadi kami sampaikan 963. Nah ini saya belum tahu persis seperti apa kok sampai ada yang di kategori A memastikan ternyata ada 19.000 yang tidak mendaftar, di kategori B yang 600.000 sekian tidak mendaftar juga untuk seleksi verifikasi jatahnya administrasi ada 227.000. Nah ini perlu menjadi perhatian kita semua, tidak bukannya kami tidak memberikan kesempatan, tapi sudah kami buka lebar-lebar. Kami berikan kesempatan, bahkan saat ini kami punya 33 UPT, Balai Besar Guru Penggerak maupun Balai Besar yang membantu informasi menyebarkan ke lapangan. Ada juga Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan. Ada juga Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi yang kami juga informasi bisa sebarkan ke seluruh Bapak Ibu guru yang ada di wilayah provinsi masing-masing. Tapi memang inilah kondisinya. Jumlah yang kami buka, yang kami berikan notifikasi, ternyata ada juga yang sampai penutupan tidak mendaftar, baik yang di kategori 1 maupun yang di kategori 2. Nah sehingga jumlah total yang kemarin mendaftar ada 706.344. Setelah kita lakukan verifikasi validasi data, Bapak sekalian, itu ada sejumlah 683.453 orang dari total 700 tadi yang melaksanakan betul-betul sesuai dengan bidangnya yang sudah kita lakukan verifikasi validasi administrasinya. Nah, sudah kita lakukan untuk seksi akademiknya, walaupun memang kemarin ada kendala karena ada kebijakan Bapak sekalian bahwa keterkaitan dengan proses asesmen pendidikan baik untuk guru maupun siswa dipusatkan di Pusmendik BSKKP, yang mana di bawah Pusmendik ada Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Nah sehingga kami bersama-sama dengan BP3 untuk melakukan seleksi akademik ini, sistem maupun TUK-nya yang ada. Terkait dengan pengembangannya, kita bersama-sama untuk pengembangan instrumennya. Sehingga kemarin kita lakukan seleksi akademik dengan jumlah 683.543. Dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, di jadwal yang pertama di hari Sabtu terkendala, dan itu memang kami di Pusmendik yang memang ada beberapa yang perlu disinkronkan maupun ditambahkan dayanya, sehingga alhamdulillah di hari Minggunya lancar, kami mundur di hari Senin lancar, dan beberapa kami fasilitasi di hari Selasanya untuk yang ujian ulang. Karena ada beberapa mekanisme, ada yang memang berdasarkan TUK langsung online, ada yang memang semi online yang ada di beberapa TUK. Dan sebentar lagi ini akan kami umumkan hasilnya untuk bisa menjadi kandidat PPG dalam jabatan bersama dengan yang kategori yang sudah menaiki seleksi akademik belum terpanggil, sudah kami identifikasi dengan jumlah tadi 680. Nah yang berikutnya Bapak sekalian yang kami hormati, saat ini proses sedang dilakukan analisis hasil. Insya Allah akan segera kita sampaikan hasilnya untuk bisa menjadi kandidat baik yang di 2023, 2024 maupun 2025 dan seterusnya. Karena kalau kami hitung Bapak sekalian, sesuai dengan Permendikbudristek di 54 2022 bahwa pemberdayaan untuk guru-guru yang belum punya sertifikat pendidik itu batas waktunya Desember 2025. Kalau TMT-nya Desember 2025, berarti untuk bisa disertifikasi dalam jabatan memiliki masa kerja minimal 3 tahun, berarti sampai nanti tahun 2028. Tahun 2028 sekarang tahun 2023. Berarti masih ada waktu 5 tahun. 2028 kita saat ini punya jumlah guru yang kasarnya 1,5 dibagi 5 tahun ke depan, berarti rata-rata kita harus mensertifikasi guru minimal per tahun itu 300.000. Kalau hanya mengandalkan dana dari pusat maupun kondisi LPTK yang ada sebelumnya, tentunya sulit untuk mendapatkan jangkauan yang lebih baik. Karena selain LPTK menyelenggarkan PPG Prajabatan, juga kami berikan untuk yang PPG Prajabatan menyiapkan calon-calon guru yang akan menggantikan guru pensiun N+1 dari saat ini. Kira-kira seperti itu. Nah, sehingga kami sampai depan untuk bisa sharing pendanaan terkait dengan biaya PPG dalam jabatannya.
Nah, untuk tahun 2003 ini, Bapak sekalian, dengan beban yang ada, kami mencoba untuk mengembangkan moda terkait dengan PPK dalam jabatan. Jadi begitu kita seleksi administrasi, kita lakukan seleksi akademik, memenuhi persyaratan yang ada, Bapak Ibu kita plotting ke LPTK untuk lapor diri mendapatkan NIM. Setelah itu Bapak Ibu belajar mandiri yang sudah kita siapkan modul-modulnya. Ada modul 1, 2, 3 selesai, apa yang bisa diunggah, lanjut lagi modul ketiga, 4 selesai dan seterusnya untuk memenuhi capaian-capaian pelajaran yang ada di masing-masing mata kuliah. Nah, setelah selesai semua modul mandiri selesai, itu langsung bisa mengikuti uji kinerja maupun uji pengetahuan. Nah, sehingga pelaksanaannya bisa masif, bisa banyak. Yang awalnya satu rombongan belajar PPK jabatan dikawal atau diampu oleh 4 dosen, sehingga saat nanti belajar mandiri satu rombongan bisa dikawal satu dosen, bahkan dosen bisa mengawal beberapa rombongan belajar. Nah, itulah yang kami akan lakukan di tahun 2023 ini. Sudah kita rancang analisnya maupun peraturan direktur jenderalnya, dan kita siapkan modul-modul untuk pembelajaran mandirinya. Nah, ini yang kami lakukan sehingga Bapak Ibu guna jabatan selain melaksanakan tugas pembelajaran, belajar mandiri sudah bisa dilakukan untuk bisa nanti terjadwal mengikuti uji pengetahuan maupun uji kinerjanya. Nah, ini yang kami coba lakukan transformasi untuk yang PPG dalam jabatan.